Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nigustiayu Mutiara Indriani, nomor absen 18 dari kelas 12 MIPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara praktik titrasi asam basa untuk menentukan konsentrasi larutan HCl dengan larutan standarnya yaitu NaOH. Dan sebelum memulai percobaan, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah penentuan konsentrasi larutan asam atau basa yang belum diketahui dengan larutan standar yaitu larutan asam atau basa yang sudah diketahui konsentrasinya. Di mana pada titrasi asam basa ini akan melibatkan reaksi penetralan. Mengapa demikian? Karena reaksinya terjadi antara asam dengan basa dan akan menghasilkan garam beserta air. Dari percobaan titrasi asam basa yang akan kita lakukan, yang akan kita dapatkan pertama itu adalah volume dari titrat. Teman-teman sudah mengetahui bukan apa itu titrat? Jika belum, di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah yang ada pada titrasi asam basa. Adapun istilah-istilahnya yang pertama yaitu titrat. Titrat merupakan larutan yang akan dicari konsentrasinya atau larutan yang akan dititrasi. Kemudian istilah yang kedua itu ada titran. Titran merupakan larutan standar atau larutan yang akan mentitrasi. Kemudian istilah yang ketiga itu ada titik ekuivalen. Titik ekuivalen itu adalah titik saat di mana mol H+ sama dengan mol OH-. Keadaan di mana mol H+ sama dengan mol OH- inilah yang disebut dengan keadaan netral. Dan dari rumus inilah kita akan dapat menghitung percobaan-percobaan yang ada pada titrasi asam basa. Adapun rumusnya itu adalah volume asam dikali dengan konsentrasi asam dikali dengan valensi asam sama dengan volume basa dikali dengan konsentrasi basa dikali dengan valensi basa. Kemudian istilah yang terakhir itu ada titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi ini adalah titik saat di mana larutan indikator berubah warna dan titrasi harus dihentikan. Yang kita cari atau yang kita hitung itu adalah titik ekuivalen. Akan tetapi saat melakukan percobaan titrasi yang akan kita dapatkan itu adalah titik akhir titrasi. Antara titik ekuivalen dengan titik akhir titrasi harus diusahakan sama atau sedekat mungkin. Dan cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan hal tersebut adalah yang pertama yaitu teliti dalam menambahkan larutan titratnya. Kemudian yang kedua harus memilih larutan indikator yang tepat. Kemudian, dalam melakukan percobaan titrasi asam basa, ada beberapa alat dan bahan yang harus kita siapkan. Untuk alat, yang pertama itu ada labu Erlenmeyer. Yang kedua, ada buret. Yang ketiga itu adalah statif dan klem. Yang keempat, ada gelas kimia. Kelima, gelas ukur. Keenam, ada corong. Dan yang terakhir itu ada pipet tetes. Sedangkan untuk bahan yang akan kita gunakan selama percobaan, yang pertama tentu saja larutan NaOH. Kemudian yang kedua larutan HCl. Dan yang ketiga itu indikator PP. Serta yang terakhir adalah Aquades. Jika alat dan bahan yang akan kita gunakan sudah siap, maka kita bisa langsung memulai melakukan percobaan. Pada percobaan kali ini saya akan dibantu dengan media gambar sebagai contohnya. Di sini saya sudah menggambar alat-alat yang akan kita gunakan sekaligus membuat tabel yang nantinya akan kita gunakan untuk menulis data dari percobaan. Yang perlu ditekankan, dalam melakukan percobaan titrasi asam basa, kita harus melakukan percobaan minimal sebanyak 3 kali agar data yang kita peroleh dari percobaan tersebut lebih valid. Langsung saja kita mulai percobaannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menuangkan atau memasukkan larutan NaOH ke dalam buret dengan menggunakan corong. Adapun tujuan dari penggunaan corong ini adalah agar larutan tersebut tidak tumpah atau keluar dari buret. Jadi pada buret kita akan menuangkan larutan NaOH dengan volume tertentu. Kemudian langkah yang kedua yaitu masukkan larutan HCl ke dalam labu Erlenmeyer. Dan teman-teman juga bisa menambahkan Aquades pada labu Erlenmeyer. Adapun tujuan dari penambahan Aquades ini adalah untuk memperjelas hasil dari percobaan. Tapi Aquades ini tidak akan bereaksi dengan larutan lainnya. Dan pada percobaan kali ini saya akan menggunakan larutan HCl sebanyak 15 ml. Dengan demikian saya bisa langsung menulis pada tabel yang sudah disediakan.
Jadi pada labu Elmeyer ini saya akan gunakan larutan HCl sebanyak 15 ml. Setelah dimasukkannya larutan HCl beserta dengan Aquades, teman-teman bisa langsung menetesi labu Elmeyer dengan larutan indikator PP sebanyak 4 tetes. Jadi setelah kita menambahkan HCl, kita bisa menambahkan Aquades. Kemudian kita tetesi dengan indikator PP. Jika sudah, selanjutnya secara perlahan tuangkan larutan NaOH yang ada pada buret ke dalam labu Elmeyer. Teman-teman bisa mengatur volume yang akan dituangkan ke dalam labu Elmeyer itu menggunakan keran yang ada pada bagian bawah buret. Nah, dalam menuangkan larutan NaOH ke dalam labu Elmeyer, dimohon untuk sangat-sangat teliti agar larutan yang dituangkan itu tidaklah berlebihan. Untuk percobaan pertama kali ini, saya misalkan menuangkan larutan NaOH ke dalam labu Elmeyer itu sebanyak 9,5 ml. Nah, jadi saya di sini akan menuangkan larutan NaOH ke dalam labu Elmeyer, dan kemudian setelah larutan tersebut masuk ke dalam labu Elmeyer dan bereaksi dengan larutan yang ada sebelumnya pada labu Elmeyer, yaitu HCl, Aquades, serta indikator PP, terjadi perubahan warna dari larutan yang ada. Maka hal tersebut menandakan bahwa percobaan pertama harus dihentikan karena telah mencapai titik akhir titrasi. Dan selanjutnya saya bisa menulis pada bagian tabel yang sudah disediakan dengan volume yang saya gunakan hingga mencapai titik akhir titrasi. Selanjutnya, untuk percobaan kedua dan ketiga, teman-teman bisa melakukan dengan langkah yang sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan setelah melakukan 3 kali percobaan, maka kita bisa langsung mencari rata-rata volume yang akan digunakan untuk menentukan konsentrasi dari larutan HCl. Nah, di sini saya misalkan untuk mencapai titik akhir dari titrasi percobaan kedua, di sini saya menggunakan volume 10 ml seperti itu. Kemudian untuk percobaan ketiga, saya menggunakan larutan NaOH itu sebanyak 10,5 ml. Setelah ini kan kita harus mencari rata-rata dari masing-masing volume. Nah, untuk volume HCl yang digunakan rata-ratanya itu adalah 15. Sedangkan untuk volume NaOH yang diperlukan itu rata-ratanya 9,5 ditambah 10 ditambah 10,5 per 3 itu adalah 10. Nah, jika sudah, langsung kita masukkan ke rumus. Rumusnya itu adalah volume asam dikali konsentrasi asam dikali valensi asam sama dengan volume basa dikali konsentrasi basa dikali valensi basa. Nah, di sini untuk volume asam itu adalah volume rata-rata HCl. Jadi, kita bisa langsung masukkan angkanya yaitu 15 ml. Kemudian untuk konsentrasi asam itu adalah konsentrasi HCl. Karena yang ditanya adalah konsentrasi HCl, jadi kita biarkan saja terlebih dahulu. Ma. Kemudian untuk valensi asamnya itu 1. Selanjutnya untuk volume dari basa itu adalah volume NaOH atau volume rata-rata NaOH. Jadi setelah kita hitung volume rata-ratanya itu kan 10. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus dan dikali dengan konsentrasi basa. Nah, jadi di sini saya menggunakan konsentrasi basa atau konsentrasi NaOH itu sebesar 0,1. Jadi kita langsung masukkan 0,1 dan untuk mohon maaf ini harusnya valensi basa ya. Dan untuk valensi basanya itu sebesar 1 juga. Setelah memasukkan nilai-nilai pada rumus yang akan kita gunakan dalam perhitungan, kita bisa langsung mengoperasikan nilai-nilai tersebut untuk mendapatkan nilai dari konsentrasi larutan asam atau larutan HCl. Nah, jadi di sini untuk konsentrasi larutan asam atau konsentrasi HCl-nya itu sebesar 1/15. Jadi, dari percobaan yang telah kita lakukan, kita mendapatkan hasil bahwa nilai dari
konsentrasi larutan HCl itu adalah 1/15. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini.